Halo sobat, apa kalian udah pada siap untuk mengungkap salah satu misteri terbesar di dunia ini? Aneh banget. Segitiga bukan sembarang segitiga. Segitiga yang satu ini terbukti sebagai pencetak misteri paling awet loh, dan tak lekang oleh waktu. Ungkapan itu memang cocok kita nobatkan untuk segitiga Bermuda, yang juga punya julukan sebagai si segitiga iblis. Segitiga tersebut sebenarnya adalah garis hayal yang menandakan sebuah wilayah perairan yang didefinisikan berbentuk segitiga. Ini dimulai dengan Bermuda sebagai titik ujung di bagian utara, Puerto Rico sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami sebagai titik di sebelah barat. Lalu, apa sih yang membuat segitiga ini begitu fenomenal? Segitiga Bermuda adalah lorong waktu. Apa jadinya kalau kejadian yang tercatat dalam sejarah seperti orang, kapal-kapal, pesawat terbang, dan lain-lain sebagainya yang hilang secara misterius di perairan segitiga Bermuda seperti yang sering kita dengar, nyatanya masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini? Penasaran bukan? Kali ini kita mau mengulik teori konspirasi yang kebenarannya mungkin ada di luar nalar manusia. Teori ini berawal dari seorang ilmuwan Amerika yang bernama Ado Snendick. Ia berpendapat bahwa mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain. Itulah objektivitas keberadaan lorong waktu. Dalam penyelidikan terhadap lorong waktu, ia mengemukakan teori hipotesisnya sebagai berikut. Objektivitas keberadaan lorong waktu adalah bersifat kematerialan, tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia fana kehidupan umat manusia, tetapi tidak mutlak karena kadang-kadang ia akan membukanya. Lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah suatu sistem waktu. Setelah memasuki seperangkat sistem waktu, ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang sangat jauh atau memasuki masa depan. Karena di dalam lorong waktu tersebut, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah, bisa bergerak lurus, juga bisa berbalik, dan bahkan bisa diam membeku. Jika memasuki lorong waktu, berarti hilang secara misterius. Dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya adalah muncul lagi secara misterius. Disebabkan lorong waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu, dan karena waktu bisa dia membeku, maka meskipun telah hilang selama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti dengan 1 atau setengah hari. Wow! Gimana nih sobat? Udah cukup tercengang dengan penjabaran lorong waktu? Kali ini, kita bakal ngajak para sobat untuk bahas sebuah kisah dari pria yang berhasil selamat dari fenomena nggak masuk akal tersebut. Penasaran? Yuk kita simak. Kisah pria yang selamat dari segitiga Bermuda. Kesaksian menggegerkan ini berasal dari seorang pilot sekaligus seorang penulis bernama Bruce Gernon. Lantas, kenapa sih beliau mengatakan bahwa segitiga Bermuda itu adalah wormhole atau lubang cacing? What? Saya tidak percaya pada perjalanan waktu atau teleportasi sampai itu terjadi pada saya, kata Gernon. Lalu, ia menyebutkan fenomena di mana kabut mengelilingi pesawat yang dipilotinya, dan dalam sekejap mata, ia melompat ke depan sejauh 100 mil. Gernon mendokumentasikan apa yang terjadi dan mengingat setiap detail penerbangan itu lewat sebuah buku tentang pengalamannya yang diterbitkan pada tahun 2017. Hari bersejarah itu terjadi ketika Bruce Gernon memulai perjalanan dari Andros Airport di Bahama menggunakan pesawat Beechcraft Bonanza A36 bersama dengan ayah dan rekan bisnisnya, Doug Lafayette. Dalam penerbangannya, Gernon melihat awan besar dengan perkiraan ketinggian 18 km dari darat. Saat itu, mereka berada di dekat dengan Pulau Bimini. Manuver untuk menghindari awan tersebut pun dilakukan. Sambil menghindar, Gernon memperhatikan bahwa awan tersebut berubah bentuk dan melengkung seperti donat dengan diameter 48 km. Pesawat pun terjebak di dalam awan donat tersebut. Setelah menerbangkan pesawatnya sejauh 20 km, Gernon melihat sebuah celah pada sisi barat awan dan memilihnya sebagai jalur untuk keluar dari awan. Terbang melewati celah tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 detik. Dalam cerita yang dibagikannya, Gernon mengatakan bahwa di dalam celah pelarian itu, ia sempat merasa sekitar 5 detik pesawatnya terbang tanpa beban, dan begitu pula dengan lajunya yang juga bertambah. Setelah berhasil lolos, Gernon kemudian menyadari
bahwa ia sudah terbang selama 34 menit dan berada di Palm Beach. Artinya, dari Anderson Airport sampai ke Palm Beach hanya memakan waktu 47 menit. Padahal, jarak tersebut biasanya ditempuh dalam waktu 75 menit. Pertanyaan yang tersisa dari kisah ini adalah, bagaimana cara Jernan mencapai jarak 402 km hanya dalam waktu 47 menit? Apakah berhubungan dengan kesaksian Jernan mengenai pesawatnya yang terasa ringan? Gimana sobat, makin aneh bukan? Kisah Bruce Jernan barusan kembali populer baru-baru ini dengan tajuk teori kabut elektronik. Eits, nggak cuma sampai di sana sobat. Masih ada beberapa teori populer yang gak kalah serunya loh. Kali ini kita akan mengulik singkat apa aja sih teori-teori yang bikin gempar seantero jagat ini. Yuk disimak. Teori-teori populer segitiga iblis. Dalam teori ini, beberapa penyelidik mengklaim bahwa kota Atlantis yang hilang terletak di dalam batas-batas segitiga Bermuda, tenggelam tetapi masih ada di dasar laut. Pada teori ini, ahli meteorologi baru-baru ini mengajukan teori baru yang melibatkan pembentukan awan heksagonal raksasa hingga menciptakan bom udara 170 mil per jam. Ahli kelautan baru-baru ini kembali ke teori lamanya bahwa hilangnya kapal dan pesawat dapat dikaitkan dengan gelombang jahat. Ini adalah dinding air mengerikan yang cenderung muncul tiba-tiba dan di mana saja badai dari segala arah dapat berkumpul. Selama beberapa dekade, UFO telah terlihat dan tercatat di segitiga Bermuda dan di lepas pantai Florida. Pilot militer telah melaporkan melihat benda misterius yang bisa mencapai kecepatan hypersonik dan manuver dengan cara yang berada di luar kemampuan pesawat militer canggih. Serangkaian kawah besar yang ditemukan di dasar laut pantai Norwegia pada tahun 2016 juga dapat memberikan para ilmuwan informasi penting dalam memecahkan misteri tersebut. Hal ini mulai terdengar masuk akal ketika pada tahun lalu ilmuwan Australia Carl Krusnecki mengklaim bahwa tinggi jumlahnya kapal yang hilang tidak dapat dijelaskan oleh alien atau Atlantis, atau bahkan oleh teori yang jauh lebih masuk akal, yakni melibatkan gelombang jahat. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa misteri itu tidak lebih dari perpaduan sempurna antara kesalahan manusia, cuaca buruk, dan volume jumlah kapal yang tinggi di daerah tersebut. Nah sobat, begitulah pembahasan kita kali ini mengenai misteri yang menyelubungi sang segitiga iblis yang konon katanya adalah lorong waktu. Sebelum tiba di penghujung konten, kita mau ingetin para sobat di sini nih. Percaya atau tidak, itu adalah pilihan kalian. Namun, apabila kita berpikir sejenak dan menyadari bahwa kejadian yang melingkupi misteri itu terjadi di era di mana teknologi belumlah secanggih sekarang, maka hal tersebut tidak seburuk apa yang terdengar kala itu. Maka, itu bisa saja sebuah kecelakaan teknis di luar pengetahuan manusia, fenomena alam yang ekstrim, atau sebuah misteri dunia. Gimana sobat? Perjalanan kita mengulik lautan kali ini. Aneh banget kan? Tunggu kisah aneh berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih udah nonton Aneh Banget. Punya kisah aneh untuk dibahas lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Stay tune terus di channel ini ya, karena dunia ini penuh dengan hal yang aneh banget.